Baiklah, sesuai dengan judul, saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang solutio atau larutan. Pengertian dari larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Misalnya, terdispersi secara molekular dalam pelarut yang sesuai, atau campuran pelarut yang saling bercampur. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent, sedangkan zat terlarut disebut solut. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis larutan. Yang pertama ada larutan encer. Larutan encer adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat terlarut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Dan ada juga larutan lewat jenuh, adalah larutan yang mengandung jumlah zat yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, ada polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan. Like dissolved light, artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid basa larut dalam kloroform. Yang kedua ada cosolvency. Cosolvency adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. Dan yang ketiga ada kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larutan dalam air sebagai berikut. Semua garam klorida larut, kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut, kecuali nitrat base, seperti bismuti subratnas. Semua garam sulfat larut, kecuali BaSO4, PbSO4, dan CaSO4. Ada juga kelarutan yang tidak larut dalam air, yaitu sebagai berikut. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO2, Na2CO2, NHCO2. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH3OH4, BaO2, BaOH4. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K2PO4, Na6PO2, NH3PO4. Yang keempat ada temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas.
Zat terlarut ditambah pelarut ditambah panas sama dengan larutan. Hasilnya adalah larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat eksoterm, karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat terlarut ditambah pelarut akan menghasilkan larutan ditambah panas. Contohnya seperti K4SO4, KOH, CaHPO, minyak atsiri, gas-gas yang larut. Dan yang kelima ada salting out. Peristiwa adanya zat terlarut ini tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Contohnya ialah kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air, maka minyak atsiri akan memisah. Yang keenam ada salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu peristiwa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya. Contohnya ialah riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin ditambah basa NH2. Ketujuh ada pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang terlarut dengan membentuk garam kompleks. Contohnya iodium larut dalam Ki atau NaL jenuh. Ki ditambah I2 sama dengan Ki2. Hgl2 ditambah 2Ki menghasilkan K2HgL4. Ada juga kecepatan kelarutan suatu zat yang dipengaruhi oleh yang pertama, kecepatan kelarutan suatu zat itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Makin halus solut, maka makin ukuran partikelnya makin luas. Solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Dan ada juga suhu. Pada umumnya kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Dan ada juga pengadukan. Di sini ada juga keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solution. Keuntungan dari bentuk sediaan solution adalah campuran homogen. Yang kedua, dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembuatan. Dapat diberikan dalam larutan encer kapsul. Kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Mudah diberi pemanis. Dan yang terakhir untuk pemakaian luar, bentuk larutan mudah digunakan. Di sini ada juga kerugian. Yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Di sini juga ada sediaan larutan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada larutan oral. Yang pertama ada potiones atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Yang kedua, ada eliskir. Sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan atau pemanis, pengawet, dan pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Etanol juga berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Eliksir dapat pula ditambahkan dengan
gliserol, sorbitol, atau propylenglikol. Yang ketiga ada sirup. Pertama ada sirup simplex, mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,2% B/V. Yang kedua ada sirup obat, mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga ada sirup pewangi, tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutupi rasa atau bau obat yang tidak enak. Dan yang keempat ada netralisasi. Obat minum yang dibuat dengan pencampuran bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Misalnya solutio citratis magnesi. Yang kelima ada saturatio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan zat. Pembuatannya, komponen basa dilarutkan dalam 2/3 bagian air yang tersedia, misal NaHCO3 digerus, kemudian tuang masuk ke dalam botol. Komponen asam dilarutkan dalam 1/3 bagian air yang tersedia. 2/3 bagian asam masuk basah, gas dibuang seluruhnya, sisa asam dituang. Hati-hati lewat tepi botol. Segera tutup dengan samfakne knop sehingga gas yang terjadi tertahan. Dan selanjutnya ada potio effervescens. Saturatio yang CO2-nya lewat jenuh. Pembuatannya, langkah pertama dan kedua sama dengan pada saturatio. Langkah ketiga, seluruh bagian asam dimasukkan ke dalam basah dengan hati-hati. Segera tutup dengan samfakna knop gas CO2. Umumnya digunakan untuk pengobatan, menjaga stabilitas obat, dan kadang-kadang dimasukkan untuk menyegarkan rasa minuman. Dan ada juga hal yang harus diperhatikan untuk sediaan saturatio dan potio effervescens. Diberikan dalam botol yang kuat, berisi kira-kira 9-10 bagian dan tertutup kedap dengan gabus atau karet yang rapat. Kemudian diikat dengan samfakne knop. Tidak boleh mengandung bahan obat yang sukar larut karena tidak boleh dikocok. Pengocokan botol akan pecah karena botol berisi gas dalam jumlah besar. Dan ada juga penambahan bahan-bahannya. Yang pertama itu zat-zat yang dilarutkan dalam bagian asam. Kedua, zat netral dalam jumlah kecil atau jumlah besar dilarutkan dalam asam, sebagian dilarutkan dalam basa berdasarkan perbandingan jumlah airnya. Yang ketiga ada zat-zat mudah menguap. Yang keempat ada ekstrak dalam jumlah kecil dan alkoholit. Dan yang kelima ada sirup. Dan ada juga zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basa. Garam dari asam yang sukar larut, misalnya natri benzoas, natri salsilas. Bila saturasi mengandung asam tantrat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian basanya. Bila tidak akan terbentuk endapan kalium atau amonium dari asam tartrat. Selanjutnya ada gutae atau drup.
Obat tetes, sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan juga dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku yang disebutkan dalam Farmakope Indonesia. Dan pediatric drop adalah obat tetes yang digunakan untuk anak-anak atau bayi. Nah, di sini ada juga tentang larutan topikal. Saya akan menjelaskan satu persatu juga di dalam larutan topikal. Yang pertama ada kolirium. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas darah asing, isotonis digunakan untuk membersihkan mata. Dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Catatan, pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah tutup dibuka dan obat untuk cuci mata. Kolirium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan selama 2 jam setelah botol dibuka tutupnya. Yang mengandung pengawet dapat digunakan paling lama sekitar 7 hari setelah botol dibuka tutupnya. Selanjutnya ada gutae ophthalmicae. Obat tetes mata adalah larutan steril bebas. Partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi, partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Dan ada juga hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan obat tetes mata. Yang pertama itu harus diperhatikan nilai isotonisitas. Yang kedua itu pengendapan. Ketiga pengawet. Yang keempat pengentalan. Cara pembuatan obat tetes adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu obat dilarutkan ke dalam salah satu zat pembawa yang mengandung salah satu zat pengawet. Dijernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah. Lalu, tutup wadah dan sterilkan menggunakan autoklav pada suhu 115 sampai 116 derajat Celcius selama 30 menit. Langkah kedua, obat dilarutkan dalam cairan pembawa beriar yang mengandung salah satu zat pengawet dan sterilkan menggunakan bakteri filter. Kemudian masukkan ke dalam wadah secara teknik aseptis dan tutup rapat. Yang ketiga, obat dilarutkan dalam cairan pembawa berair yang mengandung salah satu zat pengawet. Dijernihkan dengan cara penyaringan, masukkan ke dalam wadah, lalu tutup rapat dan sterilkan dengan penambahan bakterisid. Dipanaskan pada suhu 96 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, selanjutnya ada gargarisma atau gargli. Gargarisma ini atau obat kumur mulut adalah sediaan berupa larutan, umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Kemudian dimaksudkan untuk digunakan sebagai pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Penandaannya yaitu petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur tidak boleh ditelan. Selanjutnya ada litus oris atau oles bibir, adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Contoh, larutan 10% boraks dalam gliserin. Dan ada juga gutae nasales atau tetes hidung, adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat juga
mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Minyak lemak atau minyak mineral tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Selanjutnya ada inhalationes. Sediaan yang dimaksudkan untuk disedot di hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernapasan. Tetesan butiran kabut harus seragam dan sangat halus sehingga dapat mencapai bronchioli. Inhalasi merupakan larutan dalam air atau gas. Penandaannya pada etiket ditulis kocok dahulu. Dan yang terakhir ada efithema atau obat kompres. Pada cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmose. Digunakan untuk meringankan luka bernanah. Contohnya solrifanol campuran borwater revanol. Mungkin itu